dimulai dari usia 6 bulan tadi, mencegah tersedak atau gangguan pada pencernaannya. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2024 yang bertemakan MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting. Nah, hari ini aku mau berbagi informasi kepada sahabat Hermina bagaimana cara pemberian MPASI yang tepat sesuai dengan umur si kecil. Narasumber kita kali ini adalah salah satu nutrisionis dari Rumah Sakit Hermina Padang bernama Kolby Kiantara. Yuk kita simak informasinya. Halo Kak Kolby, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah Kak baik. Nah, dalam rangka Hari Gizi Nasional nih Kak, kita kan mau bagi-bagi informasi tentang MPASI. Tema Hari Gizi Nasional itu MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting. Nah, sebenarnya stunting itu apa sih Kak? Halo sahabat Hermina, jadi stunting menurut WHO adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi akibat gizi kronik atau infeksi yang berulang. Nah, jadi dampaknya itu panjang atau tinggi badannya tidak sesuai standar. Nah, salah satu faktornya ini ada dari MPASI. Berarti MPASI itu mempengaruhi stunting ya Kak? Salah satu faktornya ya teman-teman. Nah, sebenarnya yang MPASI itu apaan sih Kak? Jadi MPASI atau yang kita kenal itu makanan pendamping ASI. Nah, jadi yang dimulai saat bayi berumur 6 bulan, tapi tetap makanan yang utamanya itu dari ASI. Kalau sebelum 6 bulan, apakah bayi boleh dikasih MPASI? Karena kan ada beberapa nih kita lihat bunda-bunda di rumah sebelum 6 bulan memberi makanan ke bayinya. Apakah itu membahayakan atau nggak apa-apa Kak? Untuk kasus misalkan sebelum 6 bulan ya, jadi kita lihat dulu untuk kemampuan dedek bayinya tersebut, apakah sudah bisa duduk tegak. Jadi kalau misalkan dedeknya belum bisa duduk, itu memang mengkhawatirkan nanti pas disuapin nanti akan tersedak jika bahayanya itu. Nah gitu ya sahabat Hermina, harus memperhatikan kondisi bayi tersebut. Lalu bagaimana sih Kak cara menentukan MPASI sesuai jenis atau umur bayi gitu Kak? Jadi kita bagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada usia 6-8 bulan itu teksturnya yang halus. Lalu ada dari 9-11 bulan, nah itu udah naik teksturnya lagi jadi cincang. Lalu ada umur 12-23 bulan itu sudah termasuk makan keluarga atau makan biasa seperti kita pada umumnya. Untuk komposisi gizinya sendiri nih Kak, apakah ada yang harus kita perhatikan? Berapa takarannya? Apakah ada ketentuannya gitu Kak? Oke, jadi ada ya teman-teman, kayak usia 6-8 bulan itu komposisinya dari karbohidrat seperti nasi atau kentang sebanyak 40 gram atau 4 sendok makan. Nah, ada lauk nih, lauk hewani, misal ada 40 gram untuk setiap kali makan ya. Contohnya misalkan 20 gram dari daging ayam atau 2 sendok makan, lalu ada 20 gram dari ikan atau 2 sendok makan tadi. Nah, bisa ditambahin nih minyak, butter ataupun santan sebanyak 1 sendok makan atau kurang lebih 10 gram. Nah, garamnya itu juga bisa kita masukin sebanyak 1/8 dari sendok teh atau di ujung sendok teh aja, teman-teman. Nah, untuk usia 9-11 bulan itu kan teksturnya naik lagi jadi cincang nih. Nah, ukuran porsinya pun bertambah jadi nasi atau karbohidratnya tadi 50 gram atau sebanyak 5 sendok makan. Nah, lauknya itu 50 gram juga nih, bisa kita kombinasiin lagi dari misalkan ada telur atau ayam plus ayam atau ayam plus ikan. Kita tinggal bagi aja nih, bisa ayamnya 20 gram atau ikannya 30 gram. Nah, sayurnya juga ada 10 gram. Untuk tambahan minyak, santan dan butternya juga sama kayak seperti tadi. Garamnya juga ya teman-teman. Ya, untuk buah-buahan tadi juga kurang lebih 2,5 sendok makan. Nah, untuk usia 12-23 bulan itu nasi atau karbohidrat tadi ya, itu naik lagi nih jadi 55 gram atau 5,5 sendok makan kurang lebih. Nah, untuk lauknya pun juga naik jadi 50 gram
Nanti boleh kita kombinasiin lagi aja, mau ada telur plus ikan atau ayam plus ikan. Nah yang lainnya juga sama, sayurnya kurang lebih itu 2 sendok makan atau 20 gram. Garamnya juga sama seperti tadi ya teman-teman, hanya jumlah nasi sama lauknya yang kita bedain dan teksturnya juga. Wah, berarti banyak ya Kak Kolbi yang harus kita perhatikan dalam pemberian MPASI. Contohnya seperti tekstur, takaran yang tepat agar tumbuh kembang si kecil bisa optimal dan dapat mencegah terjadinya stunting. Nah Kak Kolbi, tadi kan udah dijelasin tentang tekstur sama takaran yang tepat. Ada lagi nggak sih Kak yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI? Oke, jadi ada beberapa lagi yang harus kita perhatikan ya sahabat Hermina. Contohnya seperti dimulai dari usia 6 bulan tadi, mencegah tersedak atau gangguan pada pencernaannya. Jadi nanti bisa menyebabkan diare. Lalu yang kedua, kebersihan saat kita mengolah makanan pun juga harus diperhatikan, seperti cuci tangan sebelum mengolah dan cuci tangan saat memberikan makanan kepada bayinya. Lalu yang ketiga itu ada terjadwal biar dedeknya udah tahu nih waktu kapan makan. Nah memang udah harusnya makan. Yang terakhir itu ada yang cukup adekuat atau cukup nutrisi tadi, beragam isinya dalam satu kali makan tersebut. Sahabat Hermina sudah tahu kan bagaimana cara pemberian MPASI yang tepat agar pertumbuhan si kecil dapat tumbuh optimal dan mencegah stunting. Jika sahabat Hermina ingin berkonsultasi tentang tumbuh kembang si kecil, Rumah Sakit Hermina Padang sudah memiliki poliklinik tumbuh kembang. Untuk pendaftaran bisa menghubungi call center Hermina di 15488 atau bisa download aplikasi Halo Hermina di App Store atau Play Store. Terima kasih Kak Kolbi untuk waktunya. Sama-sama Kak. Jangan lupa untuk memperhatikan pemberian MPASI pada si kecil agar tumbuh kembangnya dapat optimal dan dapat mencegah stunting. Bye-bye.